ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي جمعنا في هذا المجمع وفي هذا المجلس المبارك، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وإن سيدنا محمدا قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ولقي الله حق ملاقيه. أما بعد. Yang saya muliakan tuan rumah Pamanda Bapak Zainuddin bin Haji Abdul Qadir bin Haji Ahmad, beserta yang saya muliakan pembina Majlis Salawat Ashabul Maimanah Al-Ustaz Lahzami As'ad, beserta yang saya muliakan pimpinan Pondok Pesantren Sultan Muhammad Sayyidul Walid Al-Habib Iskandar Ibn Al-Habib Masrum Al-Gadri, beserta yang saya muliakan pimpinan Pondok Pesantren Darul Lughah wal Hadarah Al-Islamiyah Al-Ustaz Dr. Sahrani MPD, beserta yang saya muliakan Bapak Muslim sebagai ketua beserta seluruh jajaran pengurus yang begitu banyak, guru saya Al-Ustaz Khairul As'ad, yang saya muliakan ketua beserta pembina Majlis Al-Masyihat Al-Ustaz Marhumi, beserta yang saya muliakan banyak sekali, habis waktu kita mulia nanti. InsyaAllah mudah-mudahan semua yang hadir ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit diberikan sehat walafiat, yang punya hutang segera dilunaskan. Nampak banyak hutang Ustaz tu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmah yang tiada hingga, nikmah iman dan Islam, nikmah sihat wal afiah dan keberkahan umur, dan nikmah kegembiraan kita bisa bertemu kembali setelah lama tidak berjumpa dan melantunkan bersama dalam majlis Salawat Ashabul Maimanah. Dan alhamdulillah, ketika penutupan kemarin hujan, ketika pembukaannya juga hujan. Ya Allah, ini berkah insyaAllah, karena doa di waktu turunnya hujan itu mustajab. Saya terbalik Bapak Ibu, kalau kita orang Tambelan dulu, kalau mandi hujan-hujan masuk cepat, nanti demam. Kalau saya terbalik, kalau hujan, anak saya suruh berhujan semua. Benar, anak saya tu kalau izin hujan paling nyaman sama saya. Bah, mau mandi, ayo pergi berhujan semuanya. Yang kecil-kecil pun berhujan ya. Saya terbalik. Karena kenapa? Ketika saya membuka hadis, ternyata Rasulullah di saat turunnya hujan, bahkan beliau membuka bajunya, ingin merasakan rahmat Allah. Berarti yang dulu-dulu tu melawan nampak. Lalu ngapa anak kita demam, kita seorang yang doakannya. Maknya bilang jangan mandi, hujan nanti demam lah dia. Kalau saya tak ada, saya suruh mereka mandi. Kenapa? Doa ketika turun hujan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan saya ada dapat dari orang tua dulu, bisa diamalkan Bapak Ibu sekalian. Bagi yang masih muda, udah kahwin 5-6 tahun belum punya anak, coba. Ada amalan. Orang tua dulu bilang pertama ambil buah sawo 14, baca alam nasyrah 7 nanti dibaca bini, 7 lagi dibaca suami. Yang dibaca suami makan bini, yang dibaca bini makan suami. Lalu apa lagi? Yang kedua, mandi hujan berdua. Benar, ni orang tua dulu aja. Ya. Banyaklah datuk nenek tu mandi hujan berdua. Memang ada kasih orang kasih, ada sih kasih. Alhamdulillah dah jalan 3 anak dia sekarang. Kalau saya belum banyak, baru 6. Tapi guru di sebelah saya 8. Kalah saya lawan beliau, walaupun badan besar. Habis ganda apa Ben? Habis ganda yang lebih besar je pada 4 kali. Oh 3 habis ganda. Dah. Alhamdulillah. Kita bergembira kumpul malam ini, dan saya tahu dalam hati Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Pak Ustaz tu ceramah tak ada lama. Karena kita sampai jam 10. Intinya luar biasa. Kita berkumpul dalam halal bihalal. Halal bihalal ni Bapak Ibu, dalam penelitian dunia, memang lebaran yang paling lama tu Kalimantan Barat. Setuju ke tidak? Setuju. Ya. Saya pernah di Jakarta 2 tahun. Habis saya ceramah Idul Fitri, salam-salam, besok orang dah kerja dah. Habis. Saya pernah di Cirebon 6 bulan. Di Cirebon tu yang meriah tu lebaran ketupat. Jadi hari ini mereka solat Id, besok dia puasa 6. Setelah puasa 6 baru dia lebaran. Tapi kita di sini, ya Allah, hari ini lebaran. Besok Pak Ustaz yang mau puasa 6, tolong Ustaz bisa nak datang ke rumah doakan, makan lagi. Besok lagi mau puasa 6, tolong Ustaz. Ujung-ujung sampai sekarang tak puasa 6. Kalau yang ceramah ni macam mana? Sama. Bayangkan, kita lebaran 1 bulan, di tempat lain tu tak ada lama. Dan subhanallah, penelitian dunia, kue lebaran yang paling banyak juga Kalimantan Barat. Betul ke tidak? Betul. Saya tadi pergi rumah orang tu, 1 meja kue lebaran tu. Ya Allah, 20 butik ada kali tu. Maka sih kalau tengok orang kue rumah tu banyak, saya pergi seorang ya. Tak ada mau saya ngajak anak bini apa. Kenapa? Biasa bini kau dah jeling tu 20. Pak, 20 pak. Tahun depan kita harus bisa minimal 14 lah pak. Ujung-ujung nurutkan orang semua. Intinya adalah gembira. Alhamdulillah, kita sudah 1 bulan hablum minallah, sibuk dalam ibadah kepada Allah. Percuma kalau ibadah kepada Allah kita sibuk, tapi hablum minan nas kita pecahkan. Gimana hubungan kita dengan manusia? Bagaimana silaturahmi kita? Apakah kita memecahkan atau kita putuskan? Na'udzubillah. Bahkan saya baca dalam kitab tu, qati'ur rahim mal'un walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan tali silaturahim dilaknat oleh Allah walaupun mati depan Ka'bah sekalipun. Bayangkan tu. Ya, saya tak tanggung ya. Ada tak yang tak teguran? Jangan sampai ada kena ni. Ya, dilaknat. Untuk apa? Kita di bulan Ramadan gampang doa, minta kepada Allah, kita puji Allah Maha Pemaaf. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, ya Allah, innaka afuun, sesungguhnya engkau maha pemaaf, karimun, maha mulia, fa'fu anna, maafkan kami, tuhibbul afwa, kau suka pada maaf, fa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Tapi sekali orang salah dengan kita, tiada maaf untuk selama-lamanya. Kacau.
Macam mana kita cari maafnya Allah sementara kita tidak menjadi hamba yang pemaaf, Bapak Ibu sekalian. Maka Alhamdulillah, dengan adanya majlis solawat Ashabul Maimanah ini, kita bisalah untuk bersilaturahmi dalam halal bihalal ni. Luar biasa. Bukan acara yang kecil, ada panggung, peserta dihadiri oleh yang dimuliakan. Ada ke Bapak LBH tu apa? Mana Bapak? Jangan ada datang nak? Ada datang. Bapak Lembaga Badan Hukum. Oh, LBH tu Lembaga Badan Hukum. Oh, tahu nama jam. Lembaga Bantuan Hukum. Masya Allah. Beliau ni juga doktor ahli hukum. Ya. Dihadiri ramai-ramai. Melihat Bapak Ibu yang luar biasa dengan semangatnya tadi. Ya, subhanallah. Bahkan baca tahtim tadi saya pun sempat terkejut. Apa ada suara melengking dari sebelah kanan ni? Rupa ada perempuan megang mic rupa. Subhanallah. Dengan rasa semangat dan gembira kumpul. Ya. Kita memang alhamdulillah lebaran Kalimantan Barat ni memang terbaik. Tapi saya khawatir Bapak Ibu, ada orang yang tidak berteguran gara-gara satu hal. Apalah? Contoh, saya datang ke rumah Pak Hanafi. Pak Hanafi tak datang ke rumah saya. Ujung-ujung saya mengucapkan tahun depan tak bakalan saya datang lagi. Saya datang ke rumah dia, dia tak datang rumah saya. Ujung-ujungnya berkelahi, ada ke tak ada? Mana orang cuma gara-gara ini apa? Tapi giliran pejabat undang, ya Allah, berpis-pis datang ke pendopo gubernur. Ada tak gubernur rumah kita? Apa tak marah? Halal bihalal gubernur, berpis-pis kita datang. Tak ada gubernur tu datang rumah kita, tak ada kita marah. Tapi ngapa giliran sama-sama kita marah? Itu Bapak Ibu aneh. Maka kita ingin masuk dalam surganya Allah, ingin diterima amal kita, sambung silaturahim. Bahkan di antara amalan yang ditolak oleh Allah di dalam kebaikan, dua sebab. Yang pertama musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Yang kedua adalah musyahid, orang yang senang bermusuhan, yang tidak berteguran, yang mereka mempertahankan dari pertengkarannya. Maka itu doa tidak dijabah oleh Allah, ibadahnya pun tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hubungan dia akan tersambung dengan Allah sementara hubungannya kepada makhluk tidak tersambung? Dan Allah telah menjawab dalam hadisul qudsi, Ar-Rahman, Saya Maha Pengasih. Ditetapkan oleh Allah kasih sayang setiap kita. Waman wasalahu wasaltu, waman qata'ahu batattu. Siapa yang sambung silaturahim itu, maka aku, kata Allah, akan sambung. Siapa yang memutuskan, maka aku akan memutuskannya. Kalau Allah memutuskan rahim dengan kita, kemana kita akan pergi? Kalau Allah rahmannya, kasih sayangnya terputus dengan kita, gimana kita akan bermunajat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka disitulah Bapak Ibu sekalian yang alhamdulillah kita di Indonesia inilah ada halal bihalal. Kalau ada Malaysia mereka halal bihalal, berarti ngambil produk kita. Kalau ada di luar halal bihalal, berarti ngambil produk kita. Kenapa? Halal bihalal itu hanya sumber dari Indonesia. Gimana kisahnya? Pada tahun 1948 Indonesia telah merdeka 3 tahun. Pak Presiden Soekarno bingung macam mana cara nyatukan rakyat, nyatukan pejabat. Maka beliau pun mendatangi seorang kiai namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah dari Jombang. Beliau juga pejuang. Wahai Pak Kiai, ya, bagaimana caranya supaya rakyat Indonesia, pejabat bisa bersatu? Kata Pak Kiai, wahai Pak Presiden, dah lama lagi kita lebaran. Kalau memutuskan tali silaturahmi itu hukumnya apa? Haram. Kalau ada haram, kenapa tak ada halal? Karena ini bersangkutan dengan dua, maka diadakanlah halal bihalal. Kata Pak Presiden, boleh juga nih. Karena namanya tu aneh.
Indonesia ini kan suka nama yang aneh-aneh, ya kan? Apa yang dijual Indonesia yang pertama melakukan? Jual lato-lato dulu tu. Itu ceramah Habib Iskandar pun risau sama dengan saya. Kita ceramah gitu ada tempat. Saya berdoa mudah-mudahan lah lato-lato ni hilang dah sekarang dah. Nanti tu muncul lagi mainan baru, muncul lagi. Kita kalau buat tempat makan, kita buat rumah makan berkah. Lama tu. Bakso berkah, payah laku. Sekali kita buka bakso setan, cepat tu orang beli tu. Orang tu suka yang aneh-aneh. Tadi malam, semalam, sebelum 2 hari sebelumnya, tadi malam saya balik dari Jawa Timur. Saya bilang saya pengen makan rawon, kata saya. Dia bilang ada pak rawon enak. Di mana rawon setan, kata dia. Allah maaf, kata saya. Yang selain rawon setan ada, yang paling enak tu pak rawonnya setan. Oh baru tahu. Di sini saya terfikir kalau kita buka aneh-aneh tu pasti ramai. Maka begitu ada halal bihalal, orang pun heran. Ini apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Subhanallah, mereka pun hadir ramai-ramai. Maka setelah halal bihalal, tampaklah persatuan di dalam umat di Islam dan secara umumnya rakyat Indonesia setelah halal bihalal itu produk Indonesia. Maka kalau secara Arab Bapak Ibu nanya, bilang di Arab ada halal bihalal, bingung mereka. Karena secara susunan bahasa Arabnya saja itu tidak kena. Dia bertanya, ada ahli bahasa Arab, Dr. Sahrani itu. Bayangkan, S1 beliau ekonomi Islam, S2 beliau bahasa Arab, S3 beliau bahasa Arab. Tak lama lagi beliau dah nyusun banyak buku. Beliau akan jadi profesor Ustaz Sahrani nanti. Luar biasa. Kalau saya S1 ya, dia dulu sampai sekarang. Sini kita tengok. Dalam halal bihalal orang Arab tak faham. Kalau Bapak Ibu ngomong orang Arab, di Indonesia ada halal bihalal, mereka pasti nanya, halal bihalal? Apa tu halal bihalal? Mereka tak pernah mengucapkan demikian. Kalau ada halal bihalal tu, halal tu belanja ya. Ini berapa 40 rial? 30 haram, kata dia. Berarti tak mau. Ini berapa? 20 halal. Halal, berarti dia mau. Cuma di situ saja. Tapi ingat, jangan sampai halal bihalal, salam-salam nanti salah dimaknakan. Nanti ibu-ibu sama ibu-ibu, tolong bu ya dihalalkan semua bu ya. Ya, udah saya halalkan. Rupanya ibu tu tukang kredit. Tahu-tahu bulan depan tak bayar lagi. Tiba-tiba tak bayar bu, ngapa tak bayar? Waktu kemarin halal bihalal, tempat pengacara Bapak Zainuddin kan ibu dah mengucapkan halal semua, maka dihalalkan. Hati-hati bu ya, saya ingatkan ya. Kenapa kita tambelan ni? Ya utang mak saya banyak tak bayar. Kita ada. Mak saya tukang tagih banyak tak bayar. Buku masih ada di rumah lah. Cuma saya bilang biaya, pahala mak di akhirat banyak, kata saya. Dah apa? Dah nak jinggung mas sekalian. Ini pun terajak nampak dah ni. Makin malam bangun lapar. Di sini kita tengok. Maka dibalik halal bihalal ini Bapak Ibu sekalian, intinya apa? Oh, di dalamnya sambung ukhuwah persaudaraan. Walaupun kata ulama hakikat silaturahim itu yang berhubungan dengan keluarga dulu. Rahim dulu. Orang tua kita, anak kita, paman kita, bibi kita. Pokok yang menyangkut kepada rahim. Tapi ada pula para ulama memaknai secara umum siapa saja kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan manfaatnya begitu besar Bapak Ibu sekalian. Bahkan ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, "Antal ladzi taz'am annaka Rasulullah?" Qala na'am. Qal fa ayyul a'mali ahabbu ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, engkaulah yang mengatakan mengaku bahwa diri engkau Rasulullah. Ya, saya adalah Rasulullah. Kemudian dia bertanya, fa ayyul a'mal ahabbu ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalannya apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi Muhammad menjawab, qala al-imanu billah, iman kepada Allah. Kemudian apa lagi? Kemudian Rasulullah kembali menjawab, mengajak kepada kebaikan. Kemudian apa lagi?
Maka Rasulullah menjawab silaturahim. Yang ketiga adalah silaturahim, bagian amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengherankan, manfaat yang begitu luar biasa kita silaturahmi itu. Apa di antara manfaatnya? Banyak. Di antara manfaatnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya rezeki kita meningkat. Karena kata Rasul, man ahabba ayyabsuta rizqahu wa yansha'u lahu fi umrih falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah, yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka ikat tali silaturahmi. Panjang umur ni para ulama berpendapat dua. Yang pertama, umur itu sudah ditetapkan oleh Allah. Lalu bagaimana bisa panjang umurnya? Maka panjang di sini adalah al-barakah, berkah umurnya. Kalau umur yang berkah senantiasa diberikan oleh Allah panjang daripada kebaikan. Yang kedua, menjawab bisa jadi umur itu ditambah oleh Allah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara hikmah dibalik daripada silaturahim yang alhamdulillah digandingkan sekaligus kita pembukaan dalam majlis solawat. Mudah-mudahan dengan berkah solawat Nabi Muhammad dan halal bihalal ini, Allah memudahkan dari urusan kita semuanya. Mudah-mudahan kita kembali dipertemukan oleh Allah Ramadan yang akan datang. Kalau seandainya Ramadan tahun ini adalah terakhir bagi kita semuanya, mudah-mudahan tahun ini menjadi wasilah matinya kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah jauhkan kita dari kematian su'ul khatimah. Mudah-mudahan dengan kemuliaan solawat mak muda saya Hajah Zainah binti Haji Abdul Qadir, yang saat ini kakaknya Pak muda saya, kakaknya Pak Zainuddin ini saat ini masuk rumah sakit, mudah sedang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah sehat walafiat dengan berkah solawat yang telah kita baca dari Zum'atul Da'awat dengan afdalus salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hikmah ini bermanfaat bagi saya, bagi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.